Oke, jumpa lagi teman-teman di KF Awam. Masih bersama saya dengan Bobby Halim, ya, yang selalu membawakan video-video materi KF Awam. Jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe untuk teman-teman supaya selalu dapat notifikasi setiap ada video baru yang muncul. Ya, terima kasih juga untuk atensi dan dukungannya selama ini yang selalu membuat channel ini selalu eksis dan memberikan video-video pembelajaran materi. Ya, kita langsung tidak berlama-lama, kita langsung masuk ke materi tentang sensitifnya otak saat masih kecanduan glukosa. Tapi aku tidak hanya membahas sisi uh, sebelum ketosis, tapi justru aku juga akan membahas sedikit mengingatkan lagi, sudah ketosis kok masih bisa stres di otak. Ya, clue-nya apa? Di videoku yang sebelum ini itu sudah aku bahas dengan sangat mendetail. Tapi tidak berlama-lama, yuk kita langsung mulai. Apa yang mau dibahas dalam video kali ini? Tentang sensitifnya otak saat masih kecanduan glukosa. Ya, jadi otak kita itu pusat kontrol, ya, pusat kontrol. Jadi dia itu butuh eh, energi konstan untuk melakukan fungsinya, ya. Jadi ini butuh energi konstan. Nah, energi konstannya itu dalam bentuk apa? Itu yang dibutuhkan dalam bentuk yang disebut molekul ATP, adenosin trifosfat. Nah, itu gambarnya seperti itu, teman-teman, ya. Gambarnya seperti itu, jadi teman-teman bisa lihat adenosin itu seperti itu. Ada adenosinnya, ada ribos, kemudian ada ikatan fosfat 3. Inilah yang disebut dengan ATP. Inilah kalau di kita ini di zaman modern kita bilangnya kalau nggak ada duit nggak bisa ngapa-ngapain ibaratnya gitu. Nah, otak juga begitu. Sebagai dia pusat kontrol, maka dia perlu melakukan butuh energi konstan, butuh duitnya. Duitnya itu adalah ATP. Energinya itu ini, jadi bukan kalori ya teman-teman. Kalau teman-teman sering bilang, oh butuh kalori, kalori itu tidak identik dengan ATP, ya. Tapi membakar energi, nah itu boleh. Kata-kata jembatannya energinya itu bisa. Tapi energi yang dimaksud ini bukan kalori, tapi ATP ini. Nah, di ATP itu pelepasan ikatan fosfat pertama, energinya didapat dari mana? Pemecahan ikatan fosfat. Jadi pemecahan pertama, ya itu pasti akan memunculkan energi yang besar. Ini yang aku tandain di sini ya. Jadi dari ATP kemudian menjadi karena ikatannya sudah satu terlepas menjadi ADP. Ya, ini pelepasan yang energi paling besar. Jadi mendapatkan energi paling besar itu dari ATP menjadi ADP. Ya, kemudian yang berikutnya dari ADP dilepas lagi ini menjadi AMP. Nah, itu sedang, agak lebih kecil, masih lumayan besar tapi agak kecil. Nah, terakhir, nah itu sama sekali ikatan fosfat terakhir dipecah. Nah, itu yang terkecilnya di situ. Nah, aku tidak membahas seberapa besar kecilnya energi yang dilepas, tapi ini supaya teman-teman tahu cara sel-sel tubuh, terutama otak kita sebagai pusat kontrol, mendapatkan energi itu dari memecah ikatan fosfat. Ya, seperti itu. Nah, jadi aku mau tampilin satu jurnal ya, kasih satu jurnal. Ada yang sudah menghitung ya, itu linknya teman-teman bisa lihat. Itu kurang lebih energi yang dibutuhkan itu 20%. Nah, ini yang tadi aku bilang kata energi menjadi jembatan ya, tapi sebenarnya bukan kalori. Tapi kita ambil persentasenya nih ya. 20% dari total kebutuhan energi di tubuh itu 20%-nya, 20%-nya itu milik otak. Harus harus ya wajib. Ya, jadi bayangin tuh misalnya kalau kita bahasakan ke duit, oh anggaran eh, apa pembelanjaan ya APBN lah. Aku mau singkatin apa APBN untuk tubuh agak sulit. Jadi APBN tubuh misalnya 1000 ATP. Nah, 20%-nya 200 ATP itu harus untuk otak. Nggak boleh diotak-atik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi 20%. Ini jurnal memang udah agak lama, tapi ini bisa menjadi tolok ukur.
ya. Jadi tolak ukur begitu egoisnya otak kita akan energi, ya. Ya iyalah namanya pusat kontrol ya. Kalau otak ini dikasih energinya tersendat-sendat, gimana kita mau otak kita bisa ngontrol ke bawah? Boro-boro kita mau ngontrol satu hal simple, jantung kita berdenyut, ya kan? Mau kita kontrol sendiri atau biarkan otak dengan segala kecanggihannya yang mengontrol. Nah, itu teman-teman bisa pikirin sendiri. Nah, jadi otak sebagai pusat kontrol 20% ya, dengan 20% ATP dipakai untuk apa aja. Nah, ini gambarnya bagus banget ya. Ini aku dapat dari online library ya. Ini fisiologi. Ini bukan jurnal, ini fisiologi. Jadi ada dua kebutuhan otak yang terutama. Yang pertama untuk yang terkait dengan penggunaan energi, signaling ya. Signaling related energy use ya. Nah, jadi kalau energinya dipakai ya, ada signal, ada koordinasi, ada respon, ada input ke otak, maka ini otak akan melakukan fungsinya. Nah, ini biasanya terkait dengan misalnya kita kena panas nih, dapat input kan, kita tahu panas itu kan setelah dapat input dari sini, dari sensor. Kemudian kita bilang panas, nah kemudian otak karena mendapatkan signal dari sini dia memakai ATP kemudian memberikan respon. Nah, akhirnya tangan kita bisa kita tarik menghindari panas itu tadi. Nah, ini yang berbicara signaling related ya. Ada juga yang non signaling ya. Jadi ini otomatis, benar-benar otomatis ya. Itu bisa ke perbaikan di dalam sel otaknya atau nanti di dalam protein sintesisnya, macam-macam. Itu teman-teman bisa lihat tuh ya. Justru lebih banyak yang non signaling energy use ya. Jadi kebayang tuh 20%. Loh, Mas, kalau misalnya paling banyak di non signaling berarti kalau misalnya aku olahraga berarti itu bisa melebihi dari 20% nggak? Bisa. Sangat bisa. Jadi itulah egoisnya otak. Kamu bisa bayangin kamu lagi olahraga tapi otakmu tidak mengendalikan, tidak mengontrol. Kebayang tuh kayak gimana? Tangan, kaki lari sendiri, otot lari sendiri kan tidak mungkin. Ya. Jadi itu pentingnya kita mengenali betapa egoisnya otak kita akan energi ATP. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita berbicara sekarang dari mana energi ini bisa didapat. Karena begitu besarnya energi yang harus otak dapatkan dan itu harus dijamin tidak boleh putus. Ya. Jadi kalau bicara ATP dan kita umumnya tahu bahwa namanya energi pasti dari makan. Ya, seperti zaman modern ini, wah, kamu kalau mau berenergi harus makan. Nah, makanan kita hanya dikenal tubuh cuma 3, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, jadi teman-teman di sini paham. Karbohidrat, protein, dan lemak. Yang nanti sama-sama akan menghasilkan yang namanya ATP. Ya, tuh yang di pojok kanan bawah. Yang lagi berpendar-pendar tuh. Ya, ATP. Jadi sama nih ATP-nya yang aku lingkarin hijau dengan yang tadi aku bahas di otak itu sama. Ya. Nah, kalau melihat diagram ini baik dari protein, karbohidrat dan juga fat sama-sama menghasilkan ATP. Pertanyaannya mana? Ya kan? Yang kira-kira ini pilihan kan? Ada pilihan suruh milih A, B, C. Nah, kamu mau milih A, milih B atau milih C? Ya. Jadi antara protein, lemak dan karbohidrat ya, yang nanti setelah dicerna, nah ini aku sedikit mengulang nih, mengingatkan lagi. Ingat, dari protein tidak langsung jadi energi, dicerna dulu menjadi asam amino. Lemak akan dicerna dulu menjadi asam lemak, karbohidrat dicerna menjadi glukos, ya, glukosa. Jadi bentuk terkecilnya nanti baru masuk di dalam darah. Ya, bentuk terkecilnya setelah selesai dicerna ya. Kalau baru dicerna itu belum masuk di aliran darah. Belum masuk di aliran darah, sudah masuk di mulut,
baru di kerongkongan, di lambung, baru di usus, nanti diserap, itu baru setelah diserap itu masuk ke aliran darah, baru bisa dipakai. Kalau baru masuk lambung itu belum masuk di darah. Ya, jadi sekarang pilihannya A, B, C untuk sumber ATP 20% minimal buat otak. Yang mana kira-kira? Ya, jadi di sini kita bisa tahu kita tidak mau asam amino yang jadi energi. Kenapa? Ini sangat mahal. Jadi biaya atau tubuh untuk bisa membakar itu bukan kayak bayangan kita. Ini bakar, dapat energinya. Enggak. Ada serangkaian reaksi kimia yang terlibat. Dan untuk asam amino, untuk bisa dibakar menjadi energi, itu butuh reaksi kimia yang lumayan panjang, dan setiap reaksi kimia pasti membutuhkan energi juga untuk bisa terjadi. Dan inilah mahal. Mahalnya di situ. Nah, seperti hukum ekonomi, kalau mau mendapatkan hasil maksimal, harus mengeluarkan yang paling minimal. Supaya cuan, ya. Aku langsung bahasanya cuan-cuan. Oke, jadi ya kita tidak mungkin dong kita makannya banyak, tapi borosnya banyak, akhirnya net energi yang didapatnya sedikit, percuma. Ya kan? Kita pinginnya makannya kalau bisa sedikit, tapi bisa sebanyak mungkin aktivitas yang bisa dilakukan. Itu prinsip kenyamanan kita, ya. Itu prinsip nyamannya kita, dan efisiensi berbicara di situ. Ya, semakin efisien maka sedikit yang diproses tapi bisa membiayai begitu banyak. Ya, ya di situ. Jadi pilihannya asam amino tidak mungkin, ya. Jadi antara lemak dan karbohidrat, antara fatty acid atau glukosa. Pilihannya antara seperti yang sudah kita pahami dulu saat kita masih belajar, glukos, ya. Kalau glukos yang dijadiin pilihan, maka fatty acidnya tidak, ya, tidak pakai lemak. Atau kebalikannya, kita lebih pilih fatty acidnya, glukosnya tidak. Nah, jadi boleh dibilang antara fat sama karbohidrat sama-sama bisa dibakar menjadi energi, seperti gambarku sebelumnya, sama-sama bisa jadi ATP. Ya. Nah, jadi sekarang tinggal pertarungan antara karbohidrat dan lemak, ya, antara glukos dan fatty acid. Nah, ini sebelum aku lanjutin, aku mau tanya ke teman-teman dulu. Ini kaitannya dengan otak sebagai pusat kontrol nih, 20% minimal ATP harus dialokasikan untuk otak. Kira-kira kalau tubuh kita diibaratkan mobil, ya, tubuh kita diibaratkan mobil. Mobil kan punya tangki bensin. Nah, tangki bensin kita ini apa? Apakah tangki bensin kita ini gula, ya, atau tangki bensin kita ini lemak? Ya. Nah, di gambarku berikut, kalau yang memilih tangki bensin kita gula, ya, berarti kita ini kemana-mana harus bawa gula tinggi-tinggi. Kan tangki bensin. Ya, jadi harus bawa gula kemana-mana harus tinggi, ya, seperti gambar itu. Ya, kurus, ya kan, atau bisa juga gemuk, ya kan. Nanti jadi body shaming, nggak boleh, ya. Tapi intinya kemana-mana harus bawa gula tinggi, ya. Atau karena tadi masih perdebatan kan antara pilihan antara pilih karbohidrat atau lemak, ya kan, sebagai sumber sumber APBN ATP-nya, ya. ATP-nya otak, ya. Jadi antara pakai gula sebagai tangkinya atau pakai lemak dengan kondisi gula darahnya normal, kurang lebih kayak gitu. Ilustrasinya seperti itu tuh, ya. Tinggal teman-teman pilih, dipikir, direnungin. Iya juga ya. Kalau yang selama ini faktanya menggemuk, itu yang menggemuk itu kan tangki bensin. Menggemuk itu kan bukan menggemuk gula. Ya, ini aku cuman membantu menyuarakan aja ya. Jadi supaya teman-teman paham yang menyimak video ini. Oke, aku langsung lanjut. Aku tidak perlu jawab. Aku lanjut supaya teman-teman makin clear. Jadi, kalau teman-teman sepakat bahwa artinya
lemak yang faktanya dalam menggemuk itu lemak, berarti harusnya tangki bensin kita adalah lemak, bukan gula. Karena kita nggak mau bawa gula kemana-mana dalam kondisi 400, terus kita bisa bilang, aku sehat. Aneh, ya. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana caranya membuat otak bisa memakai lemak sebagai tangki bensinnya. Karena kita tahu rata-rata pada masih berpikir otak kita ini tahunya glukosa. Kan begitu makan glukosa langsung enteng, ya kan? Nah, jadi ini yang aku mau jelasin di sini, ya, sensitifnya. Kenapa otak itu tidak bisa pakai lemak? Karena ada blood-brain barrier, jaringan pelindung. Itu gambarnya itu jelas banget. Jadi otak kita itu ada pelindung yang sangat kokoh, ya kan, yang menghalangi molekul-molekul yang besar ini bisa melewatinya dengan mudah, ya. Jadi molekul besar ini yang apa ini dihalangi, kecuali yang molekul kecil ya bisa. Seperti glukosa itu bentuk-bentuk sederhana. Kalau lemak, ukuran lemak dengan ukuran glukosa itu masih jauh lebih besar lemak. Lemak itu rantainya panjang, makanya dia tidak bisa masuk ke dalam otak supaya bisa dipakai sebagai ini. Inilah dasar mengapa banyak yang masih berpahaman, loh, glukosa itu nomor 1, harus ada buat otak. Dominan harus nomor 1, itu wajib. Kalau enggak, nanti otakmu nggak ada energi untuk melakukan fungsi controller, fungsi pengendali utama. Apakah betul? Nah, karena harusnya rada rancu. Faktanya tangki bensinku bukan gula. Tangki bensinku ini lemak. Ya kan? Kalau Tuhan itu ahli teknik atau pencipta kita nih, memang pencipta ya, bukan mungkin. Kalau Tuhan itu kan menciptakan manusia sempurna. Masa tangki bensinnya lemak, tapi otaknya tidak bisa kenal lemaknya sendiri. Ini ada satu yang miss. Tapi Tuhan tidak mungkin miss dong. Ya, Tuhan itu kan sempurna, dia tahu. Ya, harusnya. Nah, ternyata, yuk kita mulai bedah masuk ke dalam otak. Otak itu ternyata punya transporter. Ya, transporter itu kurir. Karena saking kokohnya itu, saking begitu ketat ya, begitu ketat check in check out-nya, ya kan. Jadi enggak boleh sembarangan keluar masuk, ya kan. Yang ukurannya kecil boleh masuk, itu pun harus ada kurirnya yang di ACC. Nah, kurir untuk pemenuhan kebutuhan otak ini macam-macam ya, ada yang seputar sistem transport, ada yang seputar ini. Nah, kita mau ke yang ini, aku kotakin merah ini. Ya. Ini sistem energi transport energi. Nah, glukos itu dia ada tuh, ada ininya, GLUT1 namanya, ya. Mediasinya supaya bisa glukosa itu masuk ke otak itu namanya GLUT1. Nah, ada juga yang monokarboksilas, ya. Ini yang nanti jadi kurirnya, ya. Ini yang monokarboksilas MCT1 nih. Nih. Nah, monokarboksilas, ya. Ini nanti pakai kurirnya MCT1, ya. Nanti lemak itu pakai ini, ya. Gimana caranya? Kan katanya kan masih gede ukurannya. Kenapa tidak bisa masuk? Emang gara-gara ada kurir terus dibolehin masuk? Enggak. Tentu ukurannya harus dikecilin dulu. Ya. Jadi fat ini atau lemak ini yang sudah dicerna menjadi asam lemak itu harus dirubah dulu menjadi bentuk yang namanya keton. Ya, dirubah dulu menjadi bentuk yang namanya keton. Keton itu ada 3. Ya, ada 3 bentuk. Yang pertama itu asetoasetat, ini bentuk pertama keton, hasil pemecahan fatty acid di liver. Ya, jadi nanti yang bikin keton itu liver, bukan ujuk-ujuk
lemaknya dari pencernaan dikirim ke otak terus di sana kecil, kamu kecilin deh. Enggak, ada organnya dulu nih yang bertanggung jawab yaitu liver ya. Jadi dipecah di situ, dikecilin ya kan. Nah, bentuk pertamanya itu asetoasetat. Ini bisa dipakai sebagai energi atau dikonversi ke bentuk yang lebih efisien, yaitu yang kedua, bentuk energi paling efisien dari keton, yaitu beta hidroksibutirat atau BHB. Ini yang kadang-kadang dijadiin market nih di produk di pasaran, produk BHB, beta hidroksibutirat. Ini bentuk energi yang paling efisien, bentuk terkecil dari lemak, bentuk energi paling efisien. Nah, ini nanti numpang di kurirnya itu MCT1 baru bisa dipakai di otak. Itu. Nah, satu lagi asetoasetat. Ini terbentuk sebagian ya, terbentuk sebagian dari pemecahan yang keton body di awal yang asetoasetat ini itu sebagian nanti jadi aseton ya. Tapi sebenarnya ini boleh dibilang ya semacam waste produk karena tidak dipakai oleh tubuh. Nah, nanti sama tubuh dikeluarkan lewat sistem pernafasan ya. Jadi nafasnya kayak bau keton. Ada nafas aseton ya. Nah, kalau sudah dijadiin keton, baru nanti dibawa sama kurirnya nih. BHB ini yang nanti dibawa sama kurir. Kurirnya tadi namanya apa? Itu namanya MCT atau monocarboxylase transporter. Bukan MCT yang dijual di pasaran ya. Jadi jangan aku mau punya kurir apa itu keton tuh mesti makan apa? Jangan mikir kayak gitu. Ini yang bikin ini jadi jadi teman-teman mesti pahami ya. Jadi jangan jangan nanti minum MCT yang di pasaran terus wah kurirku banyak nih ketonku nggak bisa. Nggak bisa ya. Beda, beda, bukan itu. Ya. Jadi teman-teman paham sampai di sini. Jadi supaya otak bisa mengenali lemak, lemaknya dirubah dulu sama liver yang bertanggung jawab ini dapat dapat amanahnya itu liver untuk menjadi keton, terutama bentuk BHB beta hidroksibutiratnya supaya nanti bisa nyebrang ke otak. Kalau sudah dijadiin keton itu bentuk paling kecil, sudah bentuk lebih sederhana lagi. Kalau hasil pencernaan masih bentuknya masih gede-gede, masih kasar, ya kasar dalam tanda kutip ya. Fatty acid karena pencernaan juga punya kemampuan batasan. Nah, untuk bisa masuk di otak dengan sistem check-in yang begitu ketat dari blood-brain barrier, maka liver mengubah asam lemak tadi fatty acid menjadi keton, beta hidroksibutirat, kemudian menjadi kirim pakai kurir MCT dan akhirnya otak kita bisa kenal yang namanya tangki bensinnya kita sendiri yaitu lemak. Inilah yang dinamakan kondisi ketosis saat BHB ini sudah diproduksi oleh liver. Jadi kalau ini sudah muncul di darah hasil produksi liver, itulah yang namanya ketosis. Ya, makanya ketosis itu fisiologi ya, bukan karena kamu makan keton, bukan karena kamu makan produk BHB, bukan itu. Tapi secara fisiologi livernya produksi keton. Ya. Nah, ini secara gambar pathway-nya, jadi teman-teman bisa lihat itu yang aku dapetin dari jurnal tersebut ya. Bisa dari ketogenic diet atau asupan rendah karbohidrat ya. Karena tadi kan pilihan tangki bensinnya kamu tidak bisa pilih dua-duanya. Glukos ya iya, lemak ya iya, sama-sama tinggi, ya tubuh jadi bingung sendiri. Kamu sebenarnya mau masukin apa sih? Kan gitu kan. Kamu mau suruh aku pakai yang mana? Ya, jadi harus pilih salah satu, nggak bisa barengan, nggak bisa menurut kita, ya dua-duanya aja biar hibrid sekalian, kayak mobil. Kalau satu habis, pakai yang satu yang nggak bisa begitu. Ya, bisa berantem nanti di bawah ini metabolismenya. Harus pilih salah satu. Ya, nah bener Mas, itu MCT yang dipakai transporternya tuh, itu jurnal tuh, kelihatan tuh yang aku kotakin itu. Ya, itu yang merah itu kan jalur darah. Ya, yang merah itu jalur darah masuk ke sel otak, astrocyte, kemudian masuk lagi ke sel saraf. Ya,
Itu pakai MCT ya, MCT1 transporternya. Oke, jadi sampai sini jelas butuh energi konstan untuk melakukan fungsinya. Begitu kita sudah mengenali ini, kita jadi santai, ya, tidak sensitif lagi. Tapi kenapa otak masih bisa stres dan akibatnya sakit, bergejala lagi. Nah, jadi ini teman-teman yang mesti paham bahwa ketosis itu hanya menyelamatkan otak dari stres karena kurang energi. Kebayangkan kalau kita tangkinya, kalau kita masih berpikir sampai detik ini tangki bensin tubuh kita itu gula, tapi kita tidak mau bawa gula kemana-mana 400, ya kan? Tetap mau sehat. Kata dokter kan gula darah normalnya 100-120. Ya sudah, kamu makan secukupnya, makan cuman sampai maksimal gula darahmu tidak boleh lebih dari 150, kalau habis makan lagi, kalau habis makan lagi. Kayak gitu. Makanya itu sensitif nggak? Kalau kayak kita dulu, kalau telat makan, teriak nggak? Senggol bacok nggak? Nah, tapi kalau kamu sudah bisa mengenali otakmu, dalam lebih tepatnya otakmu sudah bisa mengenali tangki bensinmu sendiri, ya otakmu tidak akan teriak lagi. Lambungmu juga tidak bergejala lagi. Tapi masih bisa stres loh, Mas. Aku sudah ketosis sekian tahun, masih bisa stres loh. Muncul lagi loh sakitku. Nah, ini sekarang ya aku mau bahas untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, secara energinya sudah terpenuhi. Tapi nih, ada stres fisik. Ya, entah itu dari stres puasa sama olahraga. Ya, energinya sudah terpenuhi nih. Ya, energinya sudah terpenuhi. Tapi ada stres fisik. Mana lagi? Ada input stres. Yang di videoku sebelum ini aku sudah bahas tentang sering stres. Kalau sering stres, ujungnya malah adaptasi. Nah, aku jelasin di situ input stres dari sistem indera kita, mata, telinga, hidung, apa ini, kulit, ya kan, lidah, ya kan, kemudian sistem keseimbangan dan kesadaran posisi. Ini juga memberi input stres ke otak, ya. Dan yang terakhir jangan lupa ada internal stress, ya. Internal stress itu apa aja? Ada marah, kepo, panik, khawatir, galau, emosi, takut, cemas. Nah, ini semua menyumbang stres ke otak. Kita kita lewat ketosis baru diselamatkan dari sisi energinya aja. Energinya tenang. Tapi kalau ini dominan masih bisa stres ya Mas ya otaknya. Ya iya. Makanya kalau muncul gejala setelah ketosis sekian lama, yang awalnya itu sempat sudah enakan dan segala macam, ayo turunin dulu. Jangan-jangan ada overload stres yang tanpa sadar kita sadari, kita jalankan, ya. Entah itu puasanya kepanjangan, ya kan? Kita menahan lapar, ya kan? Nanti di videoku habis ini, ya, habis materi ini, nanti aku akan bikin satu penjelasan kesalahan-kesalahan umum dalam ber-KF, ya. Karena apa? Hanya melihat, ya nanti itu di teaser, udah. Tunggu aja tanggal mainnya, ya. Keseringan puasa, keseringan olahraga. Ini stres yang di videoku sebelumnya aku membahas ini, stres-stres yang tanpa sadar itu kita pelihara. Stres dipelihara. Lah iya. Simak videoku yang sebelum ini, sebelum yang hari ini. Ya, itu juga aku bahas tentang internal stres. Ya, itu. Oke, jadi masih bisa stres kan? Ketosis itu tidak anti stres. Ya, ketosis itu baru menyelamatkan dari sisi energinya aja. Ya, otakmu bisa mengenali tangki bensinnya. Tapi pengelolaan stres di otak kita sendiri itu tetap ada di kita. Ada di kita, apalagi di zaman modern banyak stres tersembunyi. Ya, kalau otaknya sudah overload sama stres, nah karena dia itu pusat kontrol.
Pusat kontrol ke bawah, enzim, hormon, segala organ. Kebayang nggak kalau sering stres? Organ di bawahnya ikut terpengaruh nggak? Ya, ikut heboh nggak? Ya, paru-parunya sesek, ya, jantung berdebar, lambung, wah, ya semuanya kontrolnya dari otak. Kebayang ya? Jadi teman-teman jangan galau, jangan heboh lagi, jangan ini. Yuk mulai kenalin, ya. Jadi kok bisa ya? Iya iya. Semua sehat itu sebenarnya berbicara bagaimana kamu menyeimbangkan stres sama rileks di otakmu, ya. Videoku sudah cukup lengkap dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman bisa nemu benang merahnya, luar biasa. Itu artinya teman-teman belajar. Belajar mengenali tubuhmu sendiri, bukan tubuh orang lain. Sinyal-sinyal tubuhmu sendiri, bukan apa kata orang lain. Oke, aku tutup dengan satu slide. Ya, kita harus bisa lepas dari rantai. Ya, kita jadi stres itu saat sadar ada kesenjangan antara pengharapan dan realita. Ya, kita jadi stres kalau ada kesenjangan. Makin besar kesenjangan, makin besar stres yang didapat. Nah, kalau mau lepas, ya, kalau mau lepas nih dari rantai itu, anggap aja rantai itu stres, ya. Kalau kita udah tahu, aduh, aku pingin cepet sembuh, aku pingin cepet ini, pingin kembali lagi kayak dulu, Mas. Awal-awal KF begini-begini segala macam. Tapi realitanya, faktanya kok masih gampang lemes, masih cranky, masih ini. Makin besar stres yang didapat. Jadi, obatnya apa, Mas? Obatnya ikhlas dan bersyukur. Hah, nggak nyambung, Mas. Kok ikhlas bersyukur? Mending obatnya makan apa gitu, konsumsi apa. Kalau aku tadi udah jelasin. Yang bikin sehat itu apa? Menyeimbangkan ini bukan? Ya. Tapi sebelum menyeimbangkan, kalau kamu nggak tahu faktor stresmu dari mana, ya sama aja bohong. Ya, kamu tidak mengenali musuhmu sebenarnya di mana. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai apa ya bingung sendiri, heboh sendiri, ya kan? Jadinya nanti muter-muter sendiri, ya. Jadi pastikan teman-teman ya untuk selalu tidak pernah bosan mengenali badanmu, ya. Sinyal-sinyal badanmu itu yang paling jujur. Bukan apa kata orang, ya, bukan apa kata dokter, karena dokter bukan berarti aku bilang dokter itu tidak pinter, ya. Sedikit sekali dokter yang belajar biokimia. Aku tidak bilang aku lebih pinter daripada dokter ya, tapi ya sampai detik ini ada yang masih berpikir glukosa itu nomor satu. Ya itu sesuatu yang aku tidak akan debat, ya kan? Ya aku cuma memahami, oke, kalau kamu memang masih pemahaman seperti itu ya tidak apa-apa juga. Tapi sudah banyak pemahaman dan jurnal-jurnal membuktikan bahwa otak itu bisa pakai dua bahan bakar, glukos dan keton. Ya, kamu mengenali tangki bensinmu sebagai apa? Tangki bensin gula atau tangki bensin lemak? Oke? Jadi teman-teman pastikan selalu mengenali sinyal tubuhmu, tidak pernah berhenti dan jangan lupa tetap ikhlas dan syukur. Sekecil apapun progres yang kamu dapat, itu bermakna. Itu satu langkah, selangkah makin menuju sehat. Oke, sampai jumpa dan dadah.